melewati tahun 2023 dan kita diselamatkan untuk masuk tahun 2024. Kita orang-orang yang dipilih Allah, dicintai dan dikasihinya, dikuduskannya dan diberkatinya. Amin ya. Karena itu manakala kita berjabat tangan, kita masih mengungkapkan kata selamat tahun baru. Selamat berarti kita selamat menikmati kehidupan yang baik, kehidupan yang lalu telah kita lewati. Kita selamat dari bahaya, kita selamat dari semua hal yang telah kita jalani pada tahun lalu. Ada orang-orang yang kita kasihi, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai telah dipanggil oleh Tuhan. Mereka tidak selamat, bukan berarti tidak selamat di akhirat. Itu urusan Tuhan. Nah saudaraku, kata selamat, keselamatan tidak bisa diukur dengan harta kekayaan, dengan pengetahuan, dengan derajat atau pangkat seseorang, atau dengan titel seseorang. Keselamatan tidak bisa diukur dengan kaya atau miskin, tua atau muda, pria atau wanita. Keselamatan terjadi karena ada dua sisi kehidupan yang dijalani oleh setiap person atau setiap orang, yaitu kehidupan setiap orang berhubungan dengan Tuhan, karena keselamatan itu berasal dari Tuhan, dan kehidupannya dalam hubungan dengan sesama, vertikal dan horizontal. Keselamatan adalah suatu keadaan yang aman, suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, atau pendidikan yang terhindar yang namanya ancaman. Kita selamat, kita aman, kita melewati suatu proses yang menyulitkan kita. Keselamatan itu dapat diperoleh hanya melalui Tuhan, tetapi juga merupakan usaha dari setiap orang. Tuhan memang katakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan tetap menuntun, memberkati, karena kita adalah pilihan-pilihan Allah. Kita orang-orang kesayangan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Tidak mungkin seorang tua membiarkan anak-anaknya mengalami sebuah musibah, kecelakaan, tetapi ia mencintai. Namun satu hal yang harus dibuat ialah bahwa keselamatan itu perlu ada respon balik, bukan hanya dari Tuhan, tetapi dari setiap pribadi. Bagaimana memperjuangkan keselamatan itu lewat tindak tanduk setiap waktu, setiap saat, lewat tutur kata, pikiran, dan perbuatan. Saudaraku, kita lihat pembacaan firman Tuhan yang diturunkan dari sinode, IAI Sinode, dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-43. Merupakan suatu rentetan cerita dari ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-48.
menarik, saudara. Ada dua figur, dua tokoh yang dikisahkan dalam bacaan ini. Petrus dan Kornelius adalah dua pribadi yang berbeda dan saling bertolak belakang pemahaman mereka tentang konsep keselamatan. Bagi Petrus, keselamatan hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi adalah pilihan Allah. Bagi mereka yang bukan Yahudi, tidak. Bagi mereka najis kalau berjumpa dengan orang-orang non-Yahudi. Mereka tidak bersunat atau mereka tidak dibaptis. Mereka tidak layak. Yang diselamatkan hanya orang-orang Yahudi. Kalau begitu saudara dan saya bisa berkata, kita kan bukan orang-orang Yahudi. Kita kan orang-orang Indonesia. Kenapa kita diselamatkan? Ya, seperti itu. Nah, konsep pikir latar belakang dari Petrus yang tetap menjunjung tinggi tradisi Yahudi, memilih haram atau tidak haram. Dalam percakapan atau jumpa dengan Tuhan melalui penglihatannya, Tuhan menunjukkan sementara Petrus ada menginap di sebuah rumah, ia merasa lapar. Di sini dikatakan naik ke atas, kemungkinan di lantai 2. Dia naik ke atas berdoa. Sementara dia berdoa, Tuhan menunjukkan kepada dia sebuah kain yang lebar turun terpampang di depannya. Di sana ia melihat ada binatang berkaki 4 yang menurut adat istiadat orang Yahudi mereka tidak bisa makan, haram katanya. Hal ini terjadi 3 kali berturut-turut. Tuhan sampaikan, Petrus, ambillah binatang itu dan makanlah. Petrus bilang, tidak Tuhan, bagi saya haram, bagi orang Yahudi haram. Petrus katakan demikian. Tetapi Tuhan katakan dalam penampakannya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau menyatakan haram. Artinya apa yang keluar dari mulut itu terkadang haram dan juga halal, tapi yang masuk dalam mulut itu halal. Tuhan Allah dalam penampakannya kepada Petrus mau bilang, pandangan mereka atau tradisi orang Yahudi yang menyatakan bahwa mereka sendirilah yang diselamatkan, membuat benteng atau membuat tembok pemisah dengan bangsa-bangsa lain. Mereka ingin supaya mereka saja, bukan orang lain. Tetapi sama waktu Tuhan juga menampakkan diri kepada Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira pasukan yang hidup di Italia. Ia seorang yang saleh. Ia dan seisi rumahnya taat beribadah kepada Tuhan. Ia memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan. Ia bukan orang Yahudi, saudara. Tapi ia selalu berdoa. Kalau Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan waktu, dia harus dibaptis. Tuhan menampakkan diri kepada 2 orang tokoh tadi. Petrus yang adalah orang Yahudi,
Cornelius yang adalah orang non-Yahudi. Saudara, hari ini setiap kali memasuki minggu pertama mengawali tahun berjalan, kita melaksanakan atau merayakan hari Epifania yang disebut penampakan Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, menampakkan dirinya bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan. Nah, penampakan ini dinyatakan oleh Tuhan kepada dua figur yang berbeda pendapat. Tuhan menampakkan kepada Cornelius, suruhlah orang ke Yope menjemput seseorang yang ada di sana, Simon yang disebut Petrus. Petrus pun demikian, saudara. Tuhan menampakkan diri kepadanya bahwa pikiran dan perasaan yang selama ini ia pegang teguh itu harus dihilangkan, harus dirombak, harus dilepaskan. Mujizat-mujizatnya kepada saudara dan saya. Amin ya. Di tahun yang baru, tahun yang rahasia, kita menapakinya. Siarah perjalanan kita dari hari lepas hari. Kita berjuang dengan tugas dan pekerjaan kita. Kita berjuang dengan semua rencana-rencana kita. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Lambat atau cepat, orang yang setia kepada Tuhan, doanya akan dikabulkan. Tuhan akan tampakkan cara Tuhan, apa yang engkau harapkan, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau rencanakan. Amin ya, saudara. Iya. Penampakan Tuhan yang tidak direncanakan oleh kita, Tuhan akan tampakkan satu berikut yang lain. Satu tanda heran yang satu ke tanda heran berikut yang lain. Karena itu saudara, hidup ini apa adanya, bukan ada apanya. Jangan kita bekerja hanya untuk memperjuangkan supaya saya dapat uang. Kerja biar separuh waktu. Atau kita bekerja supaya ada imbalan. Saya buat ini supaya dia sayang saya. Saya perhatikan dia bos, jadi saya tidak. Kita jalani apa adanya. Kita berbuat dari hati kita yang paling dalam. Kerja dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk sesama, tetapi kita kerja untuk Tuhan. Karena setiap kadar pekerjaan yang Tuhan berikan kepada siapapun, kepada setiap orang, itu adalah kadar yang sudah diukur dan ditetapkan dalam kemampuan dan ketidakberdayaan, kemampuan dan ketidakmampuan. Tuhan sudah ukur. Oh, ini dia mampu untuk melakukan ini, maka kadar pekerjaan itu diberikan kepadanya. Dari situ nyatakanlah, hadirkanlah keselamatan itu kepada siapapun melalui tugas dan pekerjaan. Jangan apa adanya, ada apanya. Harus apa adanya, mengalir. Jangan cemburu dengan orang punya kelebihan. Jangan iri. Jangan membuat tembok pemisah antara kita dengan orang lain. Jangan mengukur orang lain menurut ukuran kita. Saya kerja kok dia tidak. Biar kita kerja. Tuhan yang punya kewenangan. Tuhan yang akan mengukur dia menurut cara Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat dengan mata jasmani, tapi Tuhan melihat hati kita. Karena itu saudara, Roh Kudus yang selalu bekerja menuntun kita dari waktu ke waktu dalam hidup kita. Mari kita tampakkan itu. Bukan hanya untuk mencari kepentingan pribadi. Jika kita mengharapkan keselamatan itu datang dari Tuhan, maka harus kita bekerja dengan sungguh-sungguh, mendatangkan berkat bagi Tuhan yang sesama.
Saudara, jika hari ini kita bilang bahwa Tuhan harus menyertai dan memberkati kita, harus melindungi kita. Tuhan tahu lebih daripada apa yang kita tahu tentang diri kita. Apakah saudara dan saya menghitung rambut yang jatuh dari kepala? Tidak kan? Tuhan menghitungnya. Apakah saudara tahu detak jantung ini dalam tubuh ini ada penyakit atau tidak? Tidak, saudara. Hanya Tuhan tahu. Tuhan sendiri yang tahu mengukur kedalaman hati kita. Adalah satu kekeliruan jika saudara dan saya untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan itu kita mengukur-ngukur orang, mengukur-ngukur dengan sikap dan perilaku kita orang lain, mengukur orang lain. Baiklah, kita ukur dengan perbuatan kita yang baik. Tuhan akan memperhitungkan apa yang engkau lakukan. Amin ya saudara. Karena itu baru hari ke-7 tahun 2024. Percaya bahwa kita mengejar, kita ingin supaya selamat sampai akhir tahun. Tidak dibayar dengan uang, tidak dibayar dengan kekayaan yang kita miliki, tidak dibayar dengan titel yang kau miliki. Semua yang kau miliki tidak berarti di hadapan Tuhan. Yang berarti di hadapan Tuhan untuk menggapai keselamatan itu bagaimana sikap dan perilaku kita, hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Jika hari ini kita bilang saya selalu berdoa kepada Tuhan, saya selalu rajin beribadah, setiap hari Minggu saya ibadah, saya rajin memberikan persembahan syukur, ibadah-ibadah yang lain di luar sana, kita ukur, oh ini saya selamat. Tetapi harus disertai dengan perilaku kita dengan sesama. Tuhan katakan bahwa jika engkau melakukan satu hal kepada anak kecil, maka ingatlah engkau sudah melakukannya kepadaku. Itu berarti saudara, Tuhan Maha Penyelamat, Sang Penyelamat, Sang Pemberi, Sang Penyayang. Tapi juga kembali kepada kita, bagaimana sikap dan perilaku kita. Jika baik-baik sikapmu, baik-baik keadaanmu, baik-baik perilakumu, Tuhan akan menyatakan keselamatan sesuai dengan dambaan dan harapan. Iya kan? Demikian. Kita hidup ini ada dalam sebuah perjuangan. Kita bersiara di dunia ini adalah dalam sebuah perjuangan untuk menggapai apa yang Tuhan sudah nyatakan di sana. Makanya jangan terlalu berlebihan untuk berpikir harus begini dan begitu. Rencanamu harus dipertaruhkan kepada Tuhan. Biarlah rencanamu diserahkan kepada Tuhan serta melakukan apa yang dikehendaki. Maka dalam Yeremia pasal 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Rancanganku adalah rancangan keselamatan dan damai sejahtera. Yang kita rencanakan belum tentu tahun ini bisa berhasil jika tidak baik-baik dengan Tuhan. Tetapi jika kita bersandar dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, baik-baik dengan sesama, vertikal dan horizontal, maka Tuhan akan menyatakan rancangan damai sejahtera dan keselamatan itu turun atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu. Amin ya saudara. Itu yang perlu harus diperjuangkan. Mari, baiklah, tapak demi tapak menginjak kaki kita di hari ke-7 sampai hari yang ke-31 bulan Desember nanti. Berjalanlah dengan apa adanya. Jangan bekerja menuntut apa yang harus kita dapatkan. Lakukanlah
apa yang merupakan tugasmu. Selebihnya Tuhanlah yang akan mengerjakannya di dalam hidupmu. Tinggal kembali kepada saudara dan saya. Mari berlakulah adil, berlakulah baik. Tidak hanya untuk Tuhan, tetapi dengan sesama. Hubungan harmonis, kerja yang baik, memberikan keselamatan kepada orang yang membutuhkan, melindungi, menyatakan keadilan di atas ketidakbenaran, merangkul, menyayangi. Kan tidak dibayar dengan uang, tapi melakukannya dengan hati. Karena dari hati kita melakukan sesuatu, terpancang sebuah kehidupan yang bisa membangkitkan faedah yang baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.